kelompok 10 praktikum fisika dasar Prodi Biologi A 2022 semester 117. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum fisika dasar menggunakan alat sederhana dengan judul Perpindahan kalor. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitra Bella dengan NIM 13086220004, Prodi Biologi A 2022, kelompok 10, praktikum fisika dasar. Perkenalkan, nama saya Resti Puspa Ramadanti dengan NIM 13086222029, Prodi Biologi A 2022, kelompok 10, praktikum fisika dasar. Perkenalkan, nama saya Rino Ahmad Febrian dengan NIM 13086222053, Prodi Biologi A 2022, kelompok 10, praktikum fisika dasar. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengamati perpindahan energi panas secara konduksi pada alat pemasak. Yang kedua, mengamati perpindahan energi panas secara konduksi pada bahan pangan padat. Dan yang ketiga, mengetahui bahan yang paling cepat dalam mengantarkan energi panas dengan menggunakan alat dan bahan yang ada dalam praktikum ini. Teori dasar. Kalor. Kalor merupakan bentuk energi. Perubahan jumlah kalor pada suatu benda ditandai dengan kenaikan dan penurunan suhu atau bahkan perubahan wujud benda tersebut. Secara matematis, hubungan antara banyak kalor dan kenaikan suhu ditulis dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa air dengan satuan kilogram, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, C merupakan kalor jenis air dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis zat atau CV adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu pada volume konstan, dengan kalor jenis air diambil 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dituliskan dengan Q sama dengan P dikali T, di mana P sama dengan daya dengan satuan watt, T sama dengan waktu dengan satuan second. Banyaknya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap. Pernyataan tersebut sering disebut asas Black. Secara matematis dapat dituliskan dengan Q terima sama dengan Q lepas. Macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama ada perpindahan kalor radiasi atau perpindahan panas radiasi, adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinaran atau radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Bila energi radiasi menimpa permukaan atau suatu bahan, maka sebagian dari radiasi itu akan dipantulkan atau refleksi, sebagian diserap atau absorpsi, dan sebagian lagi diteruskan atau transmisi. Contohnya, benda yang berwarna hitam akan menyerap kalor lebih banyak daripada benda yang berwarna putih. Contoh lain ada termos. Persamaan laju kalor radiasi dengan hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suhu permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu atau T pangkat 4 dapat ditulis dengan Q per T sama dengan sigma A dikali T pangkat 4. Dengan sigma dikenal sebagai tetapan Stefan Boltzmann yang mempunyai nilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali dengan W dikali M pangkat min 2 dikali dengan K pangkat min 4. Karena tidak semua benda dianggap sebagai benda hitam sempurna, maka persamaan Stefan Boltzmann untuk benda dapat ditulis dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A kali T pangkat 4. Dengan Q sama dengan kalor atau J atau kal, lalu A merupakan luas penampang dengan satuan M kuadrat, sigma merupakan perubahan suhu dengan satuan K atau derajat Celcius, T merupakan waktu atau second, E merupakan koefisien emisivitas dengan nilainya di antara 0 dan 1 serta bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda hitam sempurna, E sama dengan 1. Lalu T besar merupakan suhu mutlak dengan satuan K. Perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi adalah proses perpindahan energi panas antara permukaan dengan fluida atau cair atau gas yang mengalir di atas permukaan laluan karena perbedaan temperatur.
Contohnya pergerakan air yang mendidih ketika dipanaskan. Persamaan laju kalor konveksi adalah H sama dengan Q per T kecil sama dengan H dikali A dikali delta T pangkat 4. Dengan H merupakan koefisien konveksi yaitu W per M pangkat 2K atau W per M pangkat 2 derajat Celcius. Lalu Q merupakan kalor dengan satuan J atau K. Lalu A merupakan luas penampang dengan satuan M kuadrat. Lalu delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan K. Dan T kecil merupakan waktu dengan satuan second. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, wajan aluminium, wajan teflon, kompor, bahan pangan padat yaitu tahu, alat tulis, dan termometer. Setelah melakukan percobaan, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Pada perhitungan, kita membuat grafik hubungan antara suhu dan waktu pada transfer panas dan menghitung perpindahan kalor secara konduksi dengan rumus Q sama dengan min K dikali A dikali delta T per delta X. Dan diperoleh hasilnya pada wajan aluminium sebesar 109,99 Joule dan pada wajan teflon diperoleh hasilnya sebesar 458,87 Joule. Pembahasan. Pada praktikum perpindahan panas atau kalor kali ini bertujuan untuk mempelajari perpindahan panas konduksi pada alat pemasak dan bahan pangan padat. Untuk membuktikannya, dilakukan dua percobaan, yaitu transfer panas pada wajan dan transfer panas pada bahan pangan. Pada percobaan transfer panas pada wajan digunakan dua jenis wajan yang berbeda, yaitu wajan aluminium dan wajan teflon. Percobaan dilakukan dengan cara mengukur suhu di pusat wajan menggunakan termometer dengan waktu 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 detik secara berturut-turut. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa transfer panas yang paling cepat dan baik secara berturut-turut adalah pada wajan aluminium, lalu wajan teflon. Hal ini dapat dilihat pada grafik percobaan suhu terhadap waktu pada hasil pengamatan. Perbedaan transfer tersebut dipengaruhi oleh perbedaan material pada alat penggorengan. Dalam percobaan ini adalah wajan. Pada percobaan kedua adalah transfer panas pada bahan pangan, di mana kita menggunakan wajan aluminium dan wajan teflon sebagai penghantar panasnya, sedangkan kita juga menggunakan tahu sebagai bahan pangannya. Pada transfer panas pada bahan pangan yang pertama, kita menggunakan wajan aluminium sebagai media penghantar panasnya, di mana didapatkan hasil pengamatan bahwa suhu paling tinggi yaitu 30 derajat Celcius, dan setelah dilakukan perhitungan dengan hukum Fourier, didapatkan hasil sebesar 109,99 watt. Sedangkan pada wajan teflon didapatkan dengan suhu tertinggi yaitu 43 derajat Celcius dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan hukum Fourier yaitu didapatkan sebesar 458,87 watt. Pada transfer panas, bahan pangan didapatkan perbedaan suhu karena di mana pengantar yang berbeda pula. Pindah panas pada bahan pangan merupakan salah satu fenomena transport yang penting dalam pengolahan. Panas digunakan untuk menaikkan suhu makanan atau panas diambil dari bahan makanan seperti halnya pada proses pendinginan atau pembekuan. Panas berperan dalam merangsang atau menghambat suatu reaksi kimiawi, misalnya dalam reaksi pencoklatan atau proses inaktivasi enzim. Kesimpulan pada praktikum yang dilakukan kali ini yaitu bahan wajan yang digunakan dalam pengolahan pangan sangat berpengaruh dalam transfer panas. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada wajan aluminium paling cepat menghantarkan panas dibandingkan pada wajan teflon.
Hal ini dikarenakan panas mudah sekali diserap aluminium. Daya hantar panas semakin cepat apabila dialiri panas karena sifat aluminium yang ringan. Sedangkan pada wajan teflon menyerap panas secara bertahap dan dapat meredam panas. Transfer panas pada bahan tangan yang dilakukan kali ini yaitu dengan tahu juga tetap dipengaruhi oleh penghantarnya, yaitu wajan dengan bahan aluminium dan wajan teflon. Pada transfer panas bahan pangan didapatkan perbedaan suhu karena di mana penghantar yang berbeda pula. Sekian dari kami, semoga video tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.